Tim. Selamat siang. Di sini saya dengan kelompok saya akan mempresentasikan penjadwalan proses dan penjadwalan CPU dalam sistem operasi. Dengan kelompok saya sendiri Kristo Dinata, yang kedua Denis Marcelino, ketiga Manasya Rafael, ketiga Miftahul Huda, dan keempat Muhammad Zulfikar Arifin. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Hampir semua komponen komputer dijadwalkan sebelum digunakan. CPU salah satu komponen dari komputer yang penting untuk menjadi pusat dari penjadwalan di sistem operasi. Kapanpun CPU menjadi idle, sistem operasi harus memilih salah satu proses untuk masuk ke dalam antrian ready atau siap untuk dieksekusi. Pengertian penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Sedangkan proses merupakan unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya atau unit pemiliknya sumber daya. Terdapat tiga tipe penjadwalan proses. Yang pertama itu penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready di memori utama. Kemudian yang kedua penjadwalan jangka menengah, yaitu jadwal jangka menengah adalah menangani proses swapping atau aktivitas pemindahan proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Yang ketiga penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch atau proses-proses dengan penggunaan sumber daya yang intensif dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst input atau output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU, yaitu berubah dari running state ke ready state. Yang kedua berubah dari waiting state ke ready state. Kemudian berubah dari running state ke waiting state. Dan terakhir yaitu terminate. Pada skema 1 dan 2, yaitu berubah dari running state ke ready state dan berubah dari waiting state ke ready state, dikatakan preemptive, yang artinya dapat diganti oleh proses lain atau bahasa lainnya bisa diganggu. Dan skema ketiga dan keempat dikatakan non-preemptive, yang artinya tidak dapat diganti oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa diganggu. Pengertian algoritma non-primitif. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Dan terdiri dari yang pertama first come first server, kedua shortest job first, ketiga highest response region next, dan keempat multi level feedback queue. Pengertian algoritma preemptif. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Dan terdapat 4 yang saya ambil dari web. Yang pertama round robin, kedua shortest remaining first, ketiga priority scheduling, dan keempat warranted scheduling. Untuk algoritma non preemptive first come first server dan shortest job first akan dijelaskan oleh teman saya Arifin. Ya. Coba saya sendiri lah. Baik, saya akan melanjutkan tentang algoritma first come first serve.
Apa itu algoritma first come first serve? Algoritma yang merupakan penjadwalan paling sederhana untuk digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam Vivo GUI atau antrian yang beroperasi berdasarkan prinsip first in, first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Contoh dari first come first serve, kita mempunyai proses 1, 2, dan 3 dengan burst time proses 1 sama dengan 24, proses 2 dengan burst time 3, dan proses 3 dengan burst time 3. Diketahui proses yang tiba adalah proses 1, 2, dan 3. Gun card-nya adalah dari waktu awal 0 ke proses 1 menjadi 24 dengan akhir 24, ditambah dengan proses 2, 3 dengan nilai akhir 27, dan ditambah dengan proses 3 sama dengan 3 menjadi 30. Untuk rata-rata waiting time-nya 0 dari waktu awal ditambah 24 ditambah 7 dibagi keseluruhan menjadi 3 sama dengan 17. Nomor 2, algoritma search job first. Algoritma ini mempunyai cara penjadwalan yang berbeda dengan FCFS. Dengan algoritma ini, maka setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Contoh algoritma search John first mempunyai proses 1 dengan arrival time 0 dan burst time 7. Proses 2 mempunyai arrival time 2 dengan burst time 4. Proses 3 mempunyai arrival time 4 dengan burst time 1. Proses 4 mempunyai arrival time 5 dengan burst time 4. Dengan waktu awal 0, situ anjing bisa. Oh iya, ternyata. Contoh algoritma search John first memiliki proses 1 dengan arrival time 0, burst time 7, proses 2 dengan arrival time 2 dengan burst time 4, proses 3 mempunyai arrival time 4 dengan burst time 1, proses 4 dengan arrival time 5 mempunyai burst time 4. Menggunakan rumus untuk awal 0 ditambah proses 1 menjadi nilai akhir 7 ditambah dengan proses 3 dengan burst time 1 menjadi 8, ditambah proses 2 dengan burst time 4 menjadi 12, dan ditambah proses 4 dengan burst time 4 menjadi 16. Untuk menghitung rata-rata waiting time-nya dari waktu awal 0 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 7 dibagi 4 sama dengan 4. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu untuk yang ketiga adalah highest response ratio time, rasio next, atau HRRN. HRRN merupakan algoritma penjadwalan non-preemptif, yaitu penjadwalan yang bisa dibilang adalah salah satu algoritma optimal yang sering digunakan untuk penjadwalan. Maka apabila ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, dan selama eksekusinya, jika ada proses baru yang masuk ke memori dengan waktu burst yang lebih kecil daripada proses yang sedang berjalan,
maka pada saat itu proses yang sedang berjalan tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam antrian siap dan menyelesaikan eksekusinya. Contohnya di sini ada 4 proses, kemudian ada kolom ST, FT, waiting time, kemudian turnaround time, kemudian normalized turnaround time, di mana di masing-masing tabel ini memiliki angka-angka yang bisa kita lihat. Untuk average-nya sendiri itu diambil dengan menggunakan atau dengan melihat melalui kolom yang lurus, angka-angkanya dijumlahkan kemudian dibagikan dengan banyaknya proses yang sedang berjalan. Baik, untuk yang selanjutnya atau yang keempat ada Nah, ini untuk yang keempat ada multi level feedback queue atau bisa disingkat dengan MLFQ, adalah algoritma penjadwalan yang menggunakan sistem antrian untuk menentukan prioritas proses yang sedang berjalan dan proses baru yang masuk ke dalam sistem. Algoritma ini memiliki beberapa antrian dengan urutan jumlah nilai waktu jatah atau quantum time. Contohnya di sini ada quantum 8, ada quantum 16 yang berbeda-beda. Kemudian kelebihan dari multi-level feedback queue ini adalah proses dapat berpindah dari antrian yang mendapatkan prioritas tertinggi ke antrian dengan prioritas terendah. Dengan begitu, untuk menghindari kelaparan atau proses dapat bermigrasi dari antrian berprioritas lebih rendah ke antrian berprioritas lebih tinggi. Untuk pengertian dari quantum time sendiri adalah waktu yang diberikan kepada setiap proses untuk membatasi waktu proses pada algoritma penjadwalan CPU. Dan dapat dilihat di sini, quantum ini atau proses ini dijalankan melalui dari nilai yang terendah kemudian yang tinggi dan dilakukan selanjutnya. Begitulah multi level feedback queue. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Manasya Rafael. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu round robin. Algoritma ini adalah algoritma penjadwalan mirip dengan algoritma first come and first serve. Tetapi proses ini memberi suatu alasan waktu untuk setiap proses yang disebut dengan time quantum. Apa itu time quantum? Yaitu suatu waktu yang kecil. Jika proses yang sedang dieksekusi selesai dalam waktu kurang dari 1 time quantum, tidak ada masalah. Tetapi jika proses berjalan melebihi 1 time quantum, maka proses tersebut akan dihentikan. Lalu digantikan oleh proses yang berikutnya. Proses yang dihentikan tersebut akan diletakkan di queue di urutan paling belakang. Ini ada contoh studi kasus, yaitu untuk proses pertama, yaitu ada proses pertama dengan burst time 23 dan proses kedua dengan burst time 6 dan proses ketiga ada burst time 6. Dengan pengeksekusian pertama yaitu dengan proses pertama dengan time quantum 3, lalu dilanjutkan oleh proses kedua dan dilanjutkan oleh proses ketiga, lalu dilanjutkan oleh dengan proses pertama lagi, proses kedua, proses ketiga dengan burst time yang selesai duluan yaitu dari proses kedua dan proses ketiga dengan burst time 6, lalu mengeksekusi proses pertama sampai habis dengan total 35 burst time. Selanjutnya ada short remaining first. Pada algoritma ini setiap proses yang ada di queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut maka waiting time rata-ratanya juga menjadi pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Di sini ada contoh studi kasus dengan proses pertama sampai keempat. Dengan proses pertama arrival time-nya 1 dan burst time-nya 6. Proses kedua arrival time-nya 1, burst time-nya 8. Proses ketiga arrival time-nya 2 dengan burst time 7. Proses keempat
dengan arrival time 3, burst time 3. Nah, di sini dilakukan pengeksekusian pertama yaitu dari 0. Yang dieksekusi pertama yaitu P1 dengan burst time 6. Lalu dilanjutkan lagi dengan proses 4 karena memiliki burst time yang paling kecil, paling rendah dengan 3 milisecond. Lalu dilanjutkan lagi dengan proses 1 karena memiliki burst time terkecil kedua yaitu 6 milisecond, dilanjutkan sampai selesai. Lalu dilanjutkan dengan proses 3 dengan burst time 7, burst time terkecil ketiga. Lalu yang terakhir dilanjutkan oleh proses kedua dengan burst time 8 yang memiliki total burst time 25. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya, Miftahul Huda. Saya akan melanjutkan materi priority scheduling. Ini adalah tabel yang telah kami siapkan. Yang pertama ini ada proses, yaitu proses yang akan kita jalankan. Lalu ada duration atau burst time, yaitu lamanya durasi prosesnya. Lalu ada priority, yaitu prioritas, urutan atau priority atau urutan yang mana yang akan dijalankan. Lalu ada arrival time atau waktu datangnya proses. Untuk yang pertama yang kita jalankan pertama, yakni kita melihat di angka priority. Semakin kecil angkanya maka akan semakin didahulukan. Contoh dalam tabel ini, yakni proses 2 memiliki angka priority 1, maka akan kita eksekusi yang pertama. Nah, durasi proses 2 memiliki durasi proses 8, maka nanti proses 2 akan kita jalankan dari waktu 0 karena datangnya mereka ini bersamaan, arrival time waktu datangnya ini bersamaan, ada di waktu 0 semua, maka kita jalankan dulu proses 2 yang memiliki angka priority 1 dengan durasi 8, maka proses 2 akan selesai di waktu ke-8. Lalu selanjutnya yang kita jalankan yakni proses 4, karena proses 4 ini memiliki angka priority 2. Nah, proses 4 ini dimulai dari setelah proses 2 selesai, maka proses 4 bisa dijalankan. Berarti proses 4 akan dimulai di waktu ke-8 dengan durasi 3, maka akan selesai di waktu ke-11. Selanjutnya yang dijalankan yakni dari priority ada proses ketiga yang memiliki angka priority 3. Maka proses 3 akan memulai proses di waktu ke-11 dengan durasi 7, maka akan selesai di waktu ke-18. Nah, selanjutnya setelah proses 3 selesai dieksekusi, maka selanjutnya kita akan menjalankan proses yang terakhir, yakni proses 1, karena memiliki angka priority yang paling besar dengan durasi 6, maka dimulai dari waktu ke-18, proses 1 akan selesai di waktu ke-24. Nah, setelah itu kita akan menghitung waiting time dengan rumus, yakni waktu selesainya proses tersebut dikurangi dengan arrival time dikurangi dengan durasi. Maka jika kita lihat proses 2 memiliki angka selesai proses di angka ke-8 dikurangi arrival time yakni 0 dan dikurangi angka duration yakni 8. Jadi 8 dikurangi 0 dikurangi 8 sama dengan 0. Jadi waiting time dari proses 2 ini yakni 0. Lalu selanjutnya ada proses keempat,
Ini yang memiliki angka waktu selesai proses 11 dikurangi arrival time 0 dikurangi waktu durasi yakni 3, maka waiting time dari proses 4 ini 8. Lalu yang proses 3, yang mana proses 3 ini selesai di waktu 18 dikurangi dengan arrival time yakni 0, lalu dikurangi dengan waktu durasi yakni 7, maka waiting time dari proses 3 ini 11. Lalu yang terakhir proses 1 yang memiliki waktu selesai proses 24 dikurangi arrival time 0 dan duration 6, maka waiting time dari proses 1 ini 18. Lalu kita menghitung the average waiting time, yakni menjumlahkan keseluruhan waiting time dari semua proses dibagi total proses, yang mana di sini terlihat angkanya 0 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 18 dibagi seluruh proses yang ada 4 dibagi 4 sama dengan kita ketemu angka 9,25. Jadi average waiting time 9,25. Lalu yang selanjutnya yakni guaranteed scheduling. Nah, selanjutnya kita menghitung perhitungan rasio. Jadi sebelum proses dilakukan harus menentukan rasio yang diperoleh dari perhitungan seperti contoh di bawah ini. Yakni untuk menghitung perhitungan rasio kita ketahui dari tabel ini. Yang pertama ada yang namanya proses atau kita singkat dengan P, lalu arrival time disingkat AT, lalu ada burst time yang disingkat BT, lalu ada rasio yang disingkat R, lalu ada urutan yang disingkat U, lalu dan juga ada jatah waktu proses yang disingkat dengan JWP. Nah, rumus untuk menghitung rasio di bawah ini JWP, rumus untuk menghitung JWP yang pertama kita menghitung JWP-nya dulu atau jatah waktu proses dengan rumus AT atau arrival time dibagi dengan BP atau banyak proses. Nah, kita ketahui dari yang proses 1, yang pertama yang proses 1 ini burst time-nya ini ada angka 40 dibagi dengan saya ulang. Untuk menghitung JWP dari proses pertama ini ada AT dibagi dengan BP. Jadi di proses yang pertama ini arrival time-nya ini ada di angka 11 dibagi dengan burst time yakni 40 Jadi untuk proses 1 rumusnya yakni JWP. Untuk menghitung JWP yakni AT dibagi dengan BP. Yang dimana proses 1 ini AT ada angka 11 dibagi dengan BP banyak proses. Yang dimana di tabel ini ada 4 proses. Jadi 11 dibagi 4 sama dengan 2,75. Nah, lalu untuk perhitungan rasio diketahui dengan rumus BT atau burst time dibagi dengan JWP, jatah waktu proses. Dalam proses 1 angka BT burst time ini ada di angka 40 dibagi dengan JWP yang kita hitung tadi yakni 2,75. Nah, maka kita hasilkan angka rasio proses 1 berada di angka 14,5. Lalu di yang proses nomor 2 JWP
32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi jatah waktu prosesnya 8. Lalu rasio dengan rumus BT dibagi JWP, ini 3 untuk proses 2 ini ada 3 angka di angka 30 dibagi 8 sama dengan 3,75. Itu rasio yang kita dapat. Lalu yang nomor proses yang nomor 3 yakni JWP AT-nya 48 dibagi dengan BP yakni 4, maka ketemu JWP-nya di angka 12. Lalu untuk menghitung rasio, BT-nya di angka 50 dibagi dengan JWP 12 sama dengan 4,2. Nah, yang terakhir di proses 4, AT arrival time ada di angka 51 dibagi 4 sama dengan 12,75. Lalu rasionya dengan angka BT bus time-nya 15 dibagi 12,75, maka ketemu angka rasio yakni 1,8. Nah, untuk menjalankan proses, rasio yang paling rendah maka akan dijalankan terlebih dahulu. Nah, itu yang dinamakan urutannya. Jadi untuk menentukan urutan, maka urutan yang paling awal ialah proses yang memiliki angka rasio paling rendah. Dalam tabel ini kita ketahui angka rasio yang paling rendah ada di proses 4 yakni 1,8, maka proses keempat dijalankan terlebih dahulu. Yang kedua ada di proses 2 yakni dengan angka rasio 3,75. Lalu yang ketiga ada di proses ketiga yakni dengan rasio 4,2. Lalu yang terakhir proses 1 yang memiliki angka rasio tinggi yakni 14,5. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.